Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reni Febriani dengan NIDAN 0428028004, dosen tetap program studi komputerisasi akuntansi Universitas Banten Jaya di Serang, Banten. Pada kesempatan ini, izinkan saya untuk memaparkan rencana pembelajaran semester atau RPS pada mata kuliah penganggaran perusahaan, di mana mata kuliah ini adalah mata kuliah program studi pendidikan akuntansi dengan kode mata kuliah 323519. Bobot SKS sebesar 3 SKS dan pertemuan sebanyak 16 kali dikali 150 menit. Periode perkuliahan adalah pada semester ganjil tahun ajaran 2021-2022. Deskripsi mata kuliah, yaitu mata kuliah ini mengkaji konsep-konsep tentang penganggaran dimulai dari perspektif anggaran sebagai alat perencanaan perusahaan sampai pada akhirnya anggaran digunakan sebagai alat pengendalian manajemen di dalam suatu perusahaan. Kedua, setelah mengikuti perkuliahan ini, diharapkan mahasiswa mampu memahami konsep anggaran dan menguasai teknik penyusunan anggaran. Selanjutnya, capaian pembelajaran lulusan yaitu dibagi menjadi 4. Poin pertama pada sikap, diantaranya menginternalisasi norma dan etika akademik, menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. Poin kedua adalah pengetahuan, meliputi menguasai konsep teoritis, metode, dan perangkat analisis fungsi manajemen dan fungsi organisasi pada berbagai jenis organisasi, dan menguasai etika bisnis dan nilai-nilai kemanusiaan. Poin ketiga adalah keterampilan umum, meliputi menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang keahliannya, dan mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian, serta menyelesaikan masalah di bidang keahliannya berdasarkan hasil analisis terhadap informasi dan data. Yang terakhir adalah poin keterampilan khusus, di mana mampu berkontribusi dalam penyusunan rencana strategis organisasi dan menjabarkan rencana strategis manajemen rencana operasional organisasi pada level fungsional, dan mampu mengambil keputusan manajerial yang tepat di berbagai tipe organisasi pada tingkat operasional berdasarkan analisis data dan informasi pada fungsi organisasi. Selanjutnya, capaian pembelajaran mata kuliah dibagi menjadi 3, yaitu memahami dasar-dasar penganggaran perusahaan, menguasai jenis-jenis anggaran perusahaan, dan menganalisis laporan kinerja. Di mana materi yang akan saya sampaikan pada mata kuliah penganggaran perusahaan ini adalah pokok bahasannya terkait ruang lingkup penganggaran perusahaan, dan subpokok bahasannya adalah konsep dasar penganggaran perusahaan dan konsep ramalan dari anggaran itu sendiri. Sedang yang kedua, jenis-jenis anggaran perusahaan dibagi menjadi 12 poin, di mana ini adalah materi yang akan kita sampaikan pada setiap pertemuannya, yaitu anggaran penjualan, anggaran produksi, anggaran kebutuhan dan pembelian bahan baku, anggaran tenaga kerja, anggaran biaya operasional pabrik, anggaran variabel, anggaran rugi laba, anggaran piutang, anggaran modal, anggaran kas, anggaran BEP, dan anggaran komprehensif. Dan yang terakhir adalah laporan kinerja, yaitu untuk mengevaluasi kinerja dan analisis varians. Selanjutnya, kegiatan pembelajaran dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama, kegiatan pembelajaran dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan student-centered learning, pembelajaran berpusat pada mahasiswa, dan project-based learning, pembelajaran berbasis proyek pada mahasiswa, didorong dan difasilitasi untuk aktif mencari, menganalisis, membahas, mempresentasikan, dan memperoleh kemampuan yang diharapkan, baik di bidang pengetahuan, keterampilan, sikap, serta pendekatan berbasis riset terhadap permasalahan dan pertanyaan berbobot nyata dan relevan. Poin keduanya adalah pada kegiatan ini dibagi menjadi 3 metode utama yang akan dilaksanakan dalam perkuliahan, yaitu poin A-nya presentasi dan pemaparan materi oleh dosen, penugasan individu yaitu terhadap mahasiswanya, dan yang terakhir diskusi atau tanya jawab.
Tugas utama yang diberikan dan harus dikerjakan oleh mahasiswa pada perkuliahan ini adalah mahasiswa membuat sebuah studi kasus yang mana dikaitkan atau disinkronkan dengan bahan materi pada pertemuan yang akan dibahas, serta mengerjakan latihan soal terkait penyusunan masing-masing anggaran. Dan penilaiannya saya bagi menjadi 3, yaitu untuk poin pertama itu metode atau tekniknya, di mana dilihat dari tes tertulis, yaitu pada saat UTS dan UAS, penilaian kinerja, pemaparan tugas, dan partisipasi dalam perkuliahan, penilaian sikap, yaitu sikap dan perilaku selama mengikuti kuliah serta ketaatan terhadap aturan. Poin kedua adalah instrumen, yaitu naskah soal ujian untuk UTS dan UAS, lembar pengamatan untuk menilai sikap dan perilaku selama mengikuti perkuliahan dan ketaatan terhadap aturan. Dan yang terakhir adalah komponen dan proporsi penilaian. Saya bagi menjadi 5 poin. Yang pertama adalah kehadiran sebesar 15%, tugas sebesar 15%, kuis sebesar 10%, UTS sebesar 25%, dan UAS sebesar 35%. Adapun tata tertib perkuliahan pada mata kuliah ini adalah yang pertama, mahasiswa hadir dalam perkuliahan tatap muka minimal 75% dari jumlah pertemuan tatap muka sebanyak 14 kali. Yang kedua, setiap mahasiswa harus aktif dan berpartisipasi dalam perkuliahan. Yang ketiga, mahasiswa hadir di kelas tepat waktu sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan atau dijadwalkan. Yang keempat, toleransi keterlambatan selama 15 menit. Jika melewati batas waktu toleransi tersebut, maka mahasiswa tidak dapat mengikuti perkuliahan dan tidak tercatat dalam daftar kehadiran. Yang terakhir adalah ada pemberitahuan jika tidak hadir dalam perkuliahan tatap muka melalui pesan singkat di media sosial atau sosial media, bisa berupa WhatsApp atau pesan message, yaitu atau telepon dan menyampaikan bukti pendukung. Dan yang terakhir adalah daftar pustaka yang saya pakai dalam mata kuliah penganggaran ini ada beberapa buku beserta literatur dan jurnal penganggaran perusahaan lainnya. Dan terakhir adalah saya akan menunjukkan atau menampilkan video pembelajaran di kelas terkait mata kuliah penganggaran perusahaan. Demikianlah pemaparan tentang RPS pada mata kuliah penganggaran ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih bisa berkumpul di kelas untuk mata kuliah penganggaran. Sebelum kita memulai perkuliahan pada pagi hari ini, marilah kita sama-sama membaca doa sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Selesai. Nah, sekarang materi kita masuk tentang ramalan penjualan. Semisal, kenapa sih perlu adanya ramalan penjualan? Ibu kasih contoh kecil aja, yang mana biasa kita temui dalam kehidupan kita sehari-hari. Semisal, kalau kita nih punya sebuah toko, nah ramalan itu adalah forecasting kita atau rencana kita yang akan kita lakukan untuk yang akan datang. Pada kesempatan hari ini kita akan ada proyek terhadap studi kasus, yang mana nanti studi kasusnya akan dibagi atau disampaikan oleh teman kalian. Nah, nanti dari studi kasus ini kita akan ada sesi kedua, yaitu sesi diskusi. Tapi sebelumnya Ibu pengen tahu materinya sudah Ibu sampaikan ke kalian lewat. Baik, kita lanjut. Materi kita adalah tentang ramalan penjualan, yaitu adalah forecast sales forecasting, di mana proses aktivitas yang memperkirakan produk yang akan kita jual atau kita pasarkan di masa yang akan datang itu dalam keadaan tertentu dan dibuat berdasarkan data yang pernah ada. Misal nih, data-data penjualan tahun lalu itu sebagai acuan ketika kita membuat suatu forecasting atau meramalkan apa yang akan kita lakukan di tahun yang akan datang. Jadi data-data inilah yang akan kita olah atau kita hitung, kita evaluasi berdasarkan kebutuhan atau permintaan yang akan kita buat di tahun yang akan datang. Nah, ramalan sendiri adalah suatu proses
kejadian di mana yang akan kita kaji datanya terhadap hasil penjualan atau proses menjual yang mana membeli dengan harga tertentu. Ramalan ini sendiri adalah proses meramalkan produk dari perusahaan yang akan kita buat. Karena bagian produksi ketika membuat suatu produk itu akan nanti melihat dari data-data yang ada di data-data sales atau data-data penjualan. Jadi nggak bisa langsung bikin aja ya, atau ada data-data tertentu lah untuk mensupport seberapa banyak kebutuhan yang akan mereka produksi di tahun yang akan datang. Tapi mau sampaikan, ada yang ditanyakan tentang proses ramalan, silakan. Saya Bu. Oke. Faktor apa saja yang harus dipertimbangkan dalam mengembangkan ramalan penjualan? Sebenarnya di slide Ibu udah ada, yaitu faktor yang mempengaruhi ramalan apa-apa. Yang pertama itu kondisi umum bisnis dan ekonomi. Nah, ini sangat mempengaruhi terhadap kebijakan yang akan kita lakukan karena berpengaruh besar terhadap bagaimana pengembangan terhadap kita ketika kita untuk membuat suatu produk atau memproduksi produk. Yang kedua, reaksi dan tindakan pesaing, karena kompetitor ini hal yang bisa negatif atau bisa positif terhadap kita. Karena apa? Kalau kita melakukan terhadap reaksi dan tindakan pesaing, biasanya gini, ketika kita membuat suatu produk itu, yang kita keluarkan itu dari kompetitor kita itu biasanya ada produk-produk lain. Nah, bagaimana produk yang kita tawarkan ini memang betul-betul sesuai dengan harapan yang konsumen mau, gitu. Baik itu dan sesuai dengan budgetnya, spesifikasi produknya, atau kebutuhan yang konsumen memang perlukan. Terus tindakan pemerintah. Nah, pemerintah ini lebih ke bagaimana kebijakan yang memang pemerintah atur terhadap proses pergerakan di barang-barang di pasar modal atau memang lingkungan penjualan maupun proses penjualannya sendiri. Terus kecenderungan pasar. Nah, dimana kalau kita melihat bicara kecenderungan pasar itu ada beberapa macam. Nah, itu nanti tergantung dengan kebutuhan yang memang sekarang lagi boomingnya apa. Makanya disebut dengan kecenderungan pasar. Jadi akan nanti melihat trennya sekarang itu seperti apa. Terus siklus hidup produk atau produk life cycle. Masih ingat materi produk siklus hidup produk di mana ada dari tahap bertumbuh, proses perkenalan, ketika dia berkembang sampai produk itu sendiri mengalami proses titik jenuhnya. Nah, pada saat itu bagaimana si perusahaan itu harus betul-betul melakukan inovasi terhadap dia punya produknya, gitu loh. Karena memang produk harus tetap bertahan di pasaran, apalagi kalau memang kita produk yang kita tawarkan itu memang customized. Nah, bagaimana masyarakat itu betul-betul membutuhkan produk yang kita produksi. Gaya dan kode. Nah, ini sangat berpengaruh juga karena kadang-kadang ini ketika kita membeli satu produk atau membuat produk kita akan melihat pangsa pasar kita itu seperti apa sih sebenarnya, lagi trennya bagaimana, disesuaikan. Kalau semisal nih pasarnya untuk anak-anak muda, pengen gaya yang muda seperti apa, atau nanti untuk semisal kelas menengah ke atas itu pun akan disesuaikan. Tertuju tentang perubahan pemerintah konsumen. Nah, kalau kita berbicara perubahan pemerintah konsumen, kebijakan dari pemerintah sendiri sering berubah-ubah dalam artian yang mengatur biasanya kondisi otonomi daerahnya sendiri. Jadi akan menyinkronkan dari segala kebutuhan pemerintah itu. Nah, yang terakhir itu inovasi teknologi. Karena sekarang teknologi ini sangat-sangat mendukung atau mensupport dalam pergerakan digital marketing. Nah, ini sangat berfungsi sekali, apalagi pada saat sekarang masa pandemi. Digital marketing itu cukup membantu sekali karena apa? Kondisi memang kita sudah tidak bisa lagi untuk belanja secara offline atau datang ke toko. Jadi itulah yang terjadi, marketplace itu dengan e-commerce itulah yang membantu masyarakat kita untuk proses belanja seperti itu. Baik, sampai di sini kita akan masuk ke proyek untuk studi kasus
sehingga menimbulkan masalah baru seperti banyaknya stok barang di gudang padahal produk terdapat penurunan penjualan. Menurunnya tingkat hasil produksi perusahaan disebabkan dalam proses produksi berpatokan pada permintaan yang ada di dalam grup perusahaan atau terlalu menitik berat pada konsumen yang ada. Sehingga kegiatan produksi yang dilakukan tidak diarahkan untuk memaksimalkan pemanfaatan atau penggunaan sumber input yang ada. Metode analisis data yang dilakukan adalah analisis kuantitatif yang meliputi analisis peramalan penjualan dengan metode kuadran terkecil. Untuk mengetahui peramalan penjualan di tahun 2013 dalam rangka membuat perencanaan produksi yang tepat berdasarkan ramalan penjualan dan kondisi faktor internal perusahaan. Berdasarkan perhitungan akan jumlah permintaan pekan ternak ayam untuk tahun 2013 dengan menggunakan metode regresi linier rata-rata bergerak dan perurutan eksponensial, maka diperoleh mat yang memiliki nilai terkecil adalah 147,14%. Selanjutnya, dengan demikian dalam melakukan peramalan sebaiknya perusahaan menggunakan metode rata-rata bergerak dan pengurusan eksponensial dengan tingkat peramalan sebesar 1.750 unit untuk permintaan tahun berikutnya. Berdasarkan hasil peramalan penjualan yang ditentukan, maka pemilik usaha memutuskan untuk meningkatkan jumlah produksinya sesuai hasil peramalan dan dari segi faktor internal usahanya. Pemilik juga berencana untuk menambahkan peralatan produksinya agar dapat memenuhi jumlah produksi yang diinginkan. Dicap langkah perencanaan produksi dan peluang untuk mendapatkan keuntungan secara maksimal tidak akan diperoleh karena tidak selamanya tingkat permintaan itu akan tetap dan meningkat. Untuk tenaga kerja, pemilik tidak berencana untuk menambah lagi karena jumlah tenaga kerja yang ada masih bisa untuk membantu proses produksi penjualan pakan ternak. Baik, tadi kasus yang saya sampaikan. Apakah ada yang mau ditanyakan? Sampai sini. Oke ya. Ibu sampaikan sedikit. Jadi studi kasus teman kalian ini tentang PT Citra Sukses Mandiri, di mana PT Sukses Citra Mandiri bergerak di bidang pakan ternak ayam. Nah, bagaimana ketika mereka memproduksi, gitu kan, apa yang dihasilkan terhadap tingkat penjualannya? Karena kalau kita berbicara pakan ternak ayam, akan banyak gitu antara ayam daging atau telur, yang mana memang untuk menghasilkan sesuatu yang akan bisa kita jual lagi di pasaran. Nah, salah satunya bagaimana si perusahaan ini meramalkan tingkat penjualan terhadap kualitas produk yang akan ditawarkan terhadap ini pakan ternak ayam ini, baik untuk dagingnya atau telurnya, gitu kan? Nah, tadi temannya sudah menyampaikan konsep yang mereka pakai ini dari perusahaan ini memakai peramalan memakai metode-metode rata-rata bergerak. Nah, pengurusan terhadap eksponensial dengan tingkat peramalan sebesar 1.750 unit, di mana permintaan pada tahun berikutnya. Nah, inilah yang Ibu bilang tadi berdasarkan apa 1.750 itu, karena sudah ada data dari tahun sebelumnya. Kan ini akan dilakukan. Jadi ketika tahun selanjutnya perusahaan memperkirakan meramalkan sebesar ini yang akan mereka lakukan untuk mereka produksi berdasarkan peramalan penjualan yang sudah ditentukan oleh si pemilik usaha itu sendiri. Nah, dari sini nanti akan ketahuan kira-kira keuntungan secara maksimal itu yang dapat diperoleh selama tingkat permintaan itu akan tetap atau meningkat. Kan gitu. Nanti akan dilihat dari data-data tahun lalu gitu. Nah, bagaimana untuk tenaga kerjanya? Pemilik yang tidak berencana untuk menambah. Nah, karena ini akan melihat dari hasil keuntungan profitnya mereka. Kalau semisal untuk tenaga kerja, kalau memang secara konsepnya hanya untuk tenaga kerja yang sudah ada, mereka tidak akan
setelah itu bagaimana proses produksinya itu berjalan terhadap pakan ternak itu sendiri. Nah, sampai di sini silakan Ibu buka untuk sesi diskusi. Karena proyek kita untuk proyek studi kasus. Yang mau bertanya dipersilakan. Oke, sebutkan nama. Nama saya Fatia Nusara, yang bertanya. Tadi kan di PPT ini itu kan kayak ada analisis tren dari produksi. Nah, pastinya kan kayak ada contohnya gitu Bu. Kayak gimana sih contoh dari tren dari solusi itu? Kenapa ini? Baik, dari studi kasus yang sudah disampaikan, silakan buat teman-teman sekalian ada yang ingin bertanya, jangan lupa sebutkan nama ya. Karena kita akan karena sesi diskusi. Silakan yang mau bertanya. Oke. Saya kalau biar awal ingin bertanya. Ini kan di PPT itu kan ada analisis tren dari surus. Nah, seperti apa sih contoh dari ramalan penjualan tren dari surus ini? Oke. Sebelum temennya menjawab contohnya, Ibu kasih tahu dulu ya apa itu analisis tren garis lurus. Nah, di sini sudah dijelaskan kalau tren garis lurus itu adalah tren yang diramalkan ketika naik dan turunnya terhadap secara variabel waktu. Nah, variabel waktu itu bisa ditentukan bisa secara per triwulan, semester, atau untuk dalam jangka waktu 1 tahun. Nah, ini menggunakan nanti kira-kira ketika menghitungnya itu mereka pakai apa? Pakai yang mana untuk variabel waktunya? Bisa saja untuk tahunan, semesteran, bulanan, atau mingguan, tergantung dari kebutuhan yang si pelaku bisnisnya itu sendiri. Nah, nanti akan dilihat, nanti ada 2 metode keluarga terkecil dan metode momen. Nah, itu nanti dilihat. Silakan untuk contohnya seperti apa? Baik, saya akan kasih tahu contohnya. Jadi di sini seperti yang Bu Reni bilang, di situ ada dua metode yaitu yang pertama metode kuadrat terkecil dan yang kedua metode momen. Saya akan pakai metode kuadrat terkecil. Untuk rumusnya sendiri di sini yaitu baik teman-teman, di sini saya sudah menuliskan rumus metode kuadrat terkecil di mana Y sama dengan A plus BX dan B-nya sama dengan N dikali sigma XY dikurangi sigma X dikali sigma Y dibagi N sigma X kuadrat dikurangi sigma X dikuadratkan. Dan untuk A-nya yaitu sigma Y dibagi N dikurangi B dalam kurung sigma X dibagi N. Dan di sini ada keterangan dari masing-masing rumusnya yaitu di mana Y sama dengan variabel tabel, X variabel bebas, A nilai konstanta, B koefisiensi arah regresi dan N-nya banyaknya data. Langsung kita ke contoh soal. Sejahtera ingin
sampai 2019 total secara penjualan itu ada 4.400 unit, di 2017 nya 4.000 unit, 2018 nya 3.800 unit, dan 2019 nya 3.900 unit. Nah, total keseluruhan 16.100 unit. Baik ya, sampai di sini masih ada pertanyaan? Sudah cukup? Kalau sudah cukup, silakan temannya untuk tutup presentasinya. Baik teman-teman, tadi presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih ya. Jadi gini, Ibu rangkum dari materi kita terhadap ramalan penjualan itu sebenarnya konsepnya simple. Kita nggak usah berpikir perusahaan yang besar. Menganggap kebutuhan kita apa yang kita lakukan di kehidupan sehari-hari. Di mana ketika kita ingin melakukan sesuatu, memforecasting, memperkirakan kebutuhan kita yang akan ke bulan depan itu seperti apa. Nah, dari mana kita bisa tahu? Dari bulan-bulan yang sekarang kita lalui, itu pun perusahaan. Karena memang perusahaan itu kan lebih kompleks, perhitungannya lebih banyak. Nah, kalau kita yang sehari-hari ya simpel-simpelnya aja kita gitu. Yang penting kita paham, ketika kita melakukan meramalkan atau memforecasting segala sesuatunya itu tetap ada data yang menjadi acuan kita. Jadi nggak bisa berdasarkan ramalan suka-suka kita, kan gitu ya. Nah, Ibu berharap apa yang sudah disampaikan oleh temannya maupun dari materi ini bisa bermanfaat buat kita semua. Nanti persiapkan untuk minggu depan materi selanjutnya yang kebagian untuk tugas presentasinya lagi, studi kasusnya. Jangan lupa sesuai dengan komitmen kita dikirim sebelum hari H perkuliahan. Nanti teman-temannya bisa baca dulu. Nanti kalau setelah itu langsung kita untuk sesi diskusi. Terima kasih sekali lagi untuk pertemuan hari ini. Sebelum kita akhiri mata kuliah kita pada siang hari ini, karena itu sudah dari pagi sampai sekarang sudah siang, ada baiknya tadi kita sudah berdoa dengan membuka perkuliahan. Sekarang kita berdoa dengan untuk menutup perkuliahan kita. Semoga ilmu yang kita terima ini bermanfaat dan penuh dengan berkah ya. Berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai.